Sahabat hikmah yang baik hati, kali ini kita bertemu dengan Mutiara Hikmah, Dongeng 1001 Malam, dengan judul Pengemis Tua dan Angsa Telur Emas, karya Hubertus Randi. Bab 1. Bab 1. Sahabat dongeng yang baik hati, Allah melarang orang kaya sombong dan kikir, apalagi orang miskin yang sombong dan kikir. Kenapa begitu? Dan kita ikuti kisah dongeng pagi berikut dengan judul Pengemis Tua dan Angsa Telur Emas. Kisah ini berawal dari seorang kakek yang baru saja selesai bersemedi selama 7 bulan lamanya di dalam goa. Saat-saat terakhir persemediannya, ia mendapat wangsit langit. Antara lain, 1. Ia harus tinggal di kota dan tidak boleh bekerja pada orang atau mencuri. 2. Ia tidak boleh membunuh hewan dan manusia atau mencabut tumbuhan. 3. Ia tidak boleh tidur di bawah langit langsung dan tidak boleh menjual telur-telur angsa atau barter jika nanti angsanya bertelur. Kakek itu menyanggupi dan ia pun berniat untuk mencari makan sebagai pengemis. Dan di akhir semedinya itu pula wujudlah seekor angsa betina yang bagian kepala sampai lehernya berwarna emas. Angsa itu muncul di hadapannya. Wangsit langit kembali berkata, "Peliharalah angsa itu. Ia akan bertelur dan setiap telurnya adalah perhiasan. Masa telur pertama adalah emas, masa telur kedua adalah perak, dan masa telur ketiga adalah giok. Dan terus akan berulang-ulang seperti itu. Maka di hari pertama ia turun gunung, jadilah ia seorang pengemis tua yang sakti mandraguna membawa seekor angsa betina. Ia berjalan di bawah lebatnya hujan dan gemuruh guntur. Namun hal yang membuat setiap orang terperangah melihat dari pintu dan jendelanya masing-masing adalah tubuh si pengemis tidak dibasahi setetes air hujan. Kakek itu berjalan hingga jarak yang cukup jauh. Hujan pun berhenti. Ia memasuki sebuah pasar. Sang kakek duduk di sisi jalan pasar memulai mengemis. Hingga sore, hingga setiap lapak di pasar pun tutup. Dan seorang centeng pasar mengusirnya. Kakek pun pergi meninggalkan pasar. Kakek pengemis kembali berjalan hingga sampai pada sebuah desa. Kakek membeli makan minum. Kemudian ia berteduh di bawah pohon. Malam pun tiba. Kakek berjalan terus menyusuri jalan setapak yang membelah desa. Hingga memasuki hutan, kakek menemukan sebuah goa. Sang kakek tidur di dalam goa tersebut. Pagi hari tiba. Kakek kembali menyusuri jalan hingga sampailah ia pada sebuah desa yang menghubungkan jalan ke arah kota. Kakek melewati desa. Ia masih membawa angsanya. Karena uangnya masih cukup untuk membeli makanan, maka ia pun makan di warung desa. Setelah makan, kakek meneruskan perjalanan. Ia sampai di kota setelah waktu maghrib. Di kota yang ramai, sampai kakek disambiti anak-anak bocah. Kakek diteriaki orang gila, gila, orang gila oleh bocah-bocah tersebut. Si kakek tetap bersabar hingga malam pun tiba.
Ia kembali mendengar wangsit langit bahwa malam ini angsanya akan bertelur sejumlah 3 butir telur emas setelah melewati sepertiga malam. Di kota itu banyak penduduk berbagai tingkatan ekonomi, dari yang miskin, menengah, sampai yang kaya. Si kakek kebingungan. Ia sulit mencari tempat untuk tidur, dan ia pun tidak boleh tidur di bawah langit langsung. Di kota tidak ada pohon lebat dan goa. Setiap kakek hendak tidur di toko-toko, maka ia diusir oleh security toko. Sampai ia pada suatu pasar, ia mengetuk pintu rumah seorang lelaki parubaya. Rumah kecil yang miskin lelaki parubaya yang hanya berdagang sirih. Tok, 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 tok. Beberapa kali kakek mengetuk pintu, tidak dibukakan juga, karena pemilik rumah kecil itu sedang berdoa. Lelaki itu berdoa meminta diberi kemakmuran rezeki supaya ia bisa beramal. Ia baru saja selesai membaca ayat-ayat rezeki pada Al-Quran dan mengerjakan sembahyang. Ternyata setiap malam si pemilik warung berdoa meminta kemakmuran. Kakek terduduk di depan pintu. Ia menunggu pintu dibuka. Ia pun berkata dalam hati kalau pemilik warung memberinya izin untuk tidur di dalam rumah, maka telur emas akan diberikan pada pemilik rumah. Tiba-tiba pintu dibuka kreket. Pemilik rumah menegur, "Kamu siapa? Dan mau apa, Pak Tua?" Kakek bangun dan berkata, "Tuan, malam ini bolehkah saya menginap untuk malam ini saja? Saya seorang musafir." Si pemilik warung dengan mata melotot. Ia menjawab dengan nada ketus, "Pak Tua, lihatlah rumah saya yang sempit ini." Kakek memelas, "Di balik pintu juga nggak apa-apa, Tuan, biarpun saya tidur duduk." Pemilik rumah kembali berkata, "Wah, gak bisa Pak Tua, carilah tempat lain." "Maaf Pak Tua." Si pemilik warung menutup pintu, nada suaranya halus namun menyakitkan. Sebelum pintu tertutup, kakek kembali berkata, "Boleh saya meminta segelas air, Pak? Saya haus." Pedagang sirih masuk sebentar. Ia menuangkan segelas air. Namun begitu ia menyadari galon air ia tinggal 1/4 galon. Ia menuang kembali air dari gelas ke dalam galon. Hanya tersisa 1/4 gelas. Diberikan air yang 1/4 gelas itu pada kakek tua. "Pak Tua, airku hanya tinggal segini," ucap pemilik warung sirih. Kakek meminum dan berterima kasih. Si kakek berjalan lagi beberapa langkah. Ia mendekati pintu sebuah toko yang berukuran sedang. Toko buku tulis dan peralatan sekolah. Pedagang yang memiliki ekonomi sedang ia baru saja menghitung dan menulis daftar anak-anak yatim untuk diberinya amal santunan. Tok, tok, tok. Beberapa kali kakek mengetuk pintu. Tidak dibuka juga. Sambil merendahkan tubuhnya, kakek berjonggong. Angsa putih masih dalam bekapannya. Kakek berkata dalam hati, "Kalau saja pemilik toko mengizinkan aku menginap 1 malam saja, maka aku akan memberinya sebuah telur emas malam ini." Pintu pun dibuka. "Giat! Ada apa, Pak Tua?" Nada sopan sepemilik toko terkenyar di telinga si kakak. "Maaf Tuan, boleh saya menginap di dalam
Semalam ini saja menjap si kakek. Pemilik foto diam sesaat, matanya melirik ke arahan saya. Di bawah si kakak di bawa jalan. Mana saja tak pulang.